Shalom saudaraku, silakan duduk semuanya. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Saya melihat banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kenalkan saya Albert Ekmon dan saya melayani kebanyakan di anak-anak muda dan di sekolah minggu di gereja kami di Rayon 1B, di Geraha Matapel. Dan hari ini apa yang Tuhan taruh di hati saya mau bagikan sama saudaraku di tempat ini. Saudaraku, sebelum kita memulai daripada apa yang menjadi isi firman Tuhan hari ini, ada sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali yang Tuhan tanya sama hidup saya. Dan saya mau tanyakan sama saudaraku hari di tempat ini. Saudaraku, pertanyaan pertama sebelum kita mulai, siapa di sini yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan, katakan amin. Oh, semuanya, surga saya mau gitu ya. Sekarang pertanyaan lebih sulit lagi ya, saya tingkatkan terus ya. Pertanyaan kedua, siapa yang kalau hari ini Tuhan panggil pasti masuk surga? Katakan, angkat tangan yang setuju, yang siap, katakan amin. Oh, mulai kurang sedikit ya. Masuk gak saya ya? Jangan-jangan kalau hari ini saya masih buat banyak dosa nih gitu ya. Tapi pertanyaan yang paling sulit terakhir. Siapa yang merasa di bumi ini seperti di surga? Yang setuju, angkat tangan, katakan amin. Oh, makin kecil saudaraku. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita bicara siapa mau masuk surga, siapa mau. Semua orang mau. Tapi kalau kita bicara yakin gak masuk surga? Mulai lemes, apalagi bumi ini kayak surga gak? Enggak saudaraku ya. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita gak memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita gak paham bahwa sebenarnya surga itu gak di luar angkasa sana saudaraku. Kalau kita paham tentang esensi surga, maka kita paham sebenarnya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Saudaraku di dalam Tuhan, sebelum saya memulai saya mau kasih tahu bahwa surga itu gak pernah di mana-mana. Tapi surga ada di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita nggak yakin bahwa surga ada dalam kehidupan kita, jangankan ngomong masuk surga nanti saudaraku. Sekarang aja belum ngerasain kualitas surga dalam kehidupan kita, ya apalagi masuk surga, belum tentu saudaraku. Hari ini kita mau baca sama firman Tuhan sama-sama, kita buka yuk. Sama-sama di Lukas 17 ayat yang ke-21. Ini menarik sekali saudaraku, saya akan bacakan sama saudaraku dan kita saksikan sama-sama ya, kita mendengarkan sama-sama. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Firman Tuhan kalau di dalam King James Version, saudaraku, dikatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu. It's in you, di dalam kamu. Yang setuju kerajaan Allah di dalam kita, katakan amin, saudaraku. Saudaraku, surga itu gak pernah lengkap kalau gak ada yang namanya Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Surga itu gak akan lengkap namanya kalau gak ada Tuhan di dalamnya. Berarti saudaraku, kalau hari ini kita ada di bumi, dan waktu Tuhan ada dalam kehidupan kita, hidup kita kayak di surga gak saudaraku? Amin saudaraku? Amin ya. Tapi kenapa banyak orang hidup di bumi tidak seperti merasa di surga saudaraku? Banyak kekhawatiran, banyak kita mengalami hal-hal yang menekan kehidupan kita, dan kita merasa bahwa hidup ini kayak neraka. Makanya banyak orang Kristen bilang gini, Tuhan ambillah aku Tuhan. Cepat-cepat panggil aku Tuhan supaya aku cepat-cepat Engkau panggil ke surga. Saudaraku, kalau kita punya doa dan kita punya permintaan seperti itu, saya kasih tahu sama saudaraku bahwa kita belum memahami aspek kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau mental kita masih mental seperti orang sakit, minta supaya Tuhan panggil saudaraku, hati-hati saudaraku, kita belum memahami firman Tuhan. Karena surga itu gak pernah lengkap tanpa Yesus di dalamnya. Jadi kalau hari saudara sedang mengalami tantangan dan kesulitan, kalau ada Kristus dalam kehidupanmu, seharusnya kau tetap merasa surga di bumi. Yang setuju katakan amin. Tapi pastor kan susah ya. Ya gak gampang saudaraku. Tapi inilah firman Tuhan harus kita hidupi dan kita pahami bahwa kerajaan Allah ada di dalam kita. Nah saudaraku, kalau kita bicara tentang kerajaan surga, itu bicara apa sebenarnya? Apa kerajaan surga itu kita bicara apa? Sama-sama kita sama-sama buka yang disebut dengan Mazmur 73 saudaraku. Ayat yang ke-25, sama-sama kita buka yuk. Mazmur 73, ayat yang ke-25, sampai 26 ya. Sama-sama saya akan bacakan saudaraku. Saudaraku, saya mau share sama saudaraku bahwa ada seorang hamba Tuhan di dalam firman Tuhan yang namanya Daud. Kalau saudaraku belajar tentang kehidupan Daud adalah orang yang tidak pernah gagal dalam peperangan. Daud adalah orang yang selalu menang dalam setiap peperangan yang ada di depan dia. Setuju saudaraku ya? Kita kalau baca firman Tuhan ya. Saudaraku, pertanyaan kenapa Daud bisa menang dalam kehidupannya walaupun
Menang ini bukan berarti arti kata tidak ada tantangan. Ikut Tuhan itu bukan berarti hidup kita tuh lurus aja saudaraku, garis lurus, tidak saudaraku. Tapi ikut Tuhan artinya setiap tantangan dan peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menjamin kemenangan kita. Yang setuju dengan amin. Sekarang pertanyaan, kenapa Daud bisa menang banyak peperangan dalam kehidupannya saudaraku? Ternyata ada satu rahasia besar yang sama-sama saya mau bacakan sama saudaraku. Ini adalah doa Daud di Mazmur 73 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan 25, saudaraku tolong baca yang 26 bersama-sama ya. Saya akan bacakan dulu 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, Daud paham bahwa surga itu nggak bicara sebuah tempat, saudaraku. Daud paham bahwa surga itu bicara pribadi, bukan tempat. Kalau surga yang kita pikir, wah jalannya emas, semua tertutup dengan berlian, batu-batu yang luar biasa, itu kesaksian yang kita dengar. Tapi kalau kita berpatok surga adalah sebuah tempat, saudaraku akan salah besar. Surga bukanlah sebuah tempat, tapi surga adalah bicara pribadi. Di sini Daud katakan apa saudaraku? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun, dengar baik-baik saudaraku, dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini ada lagunya saudaraku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Betul saudaraku ya? Kalau kita paham surga itu adalah pribadinya Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun peperangan yang datang, kita akan selalu menikmati kemenangan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita bicara surga, surga itu bicara hadirat Allah, pribadi Allah sendiri. Kalau di dalam neraka, Tuhan masuk ke neraka pun ada damai sejahtera, saudaraku. Amin. Dalam lembaga kekelaman apapun yang datang dalam kehidupan kita, kalau Kristus ada di sana, makanya Daud bilang apa? Gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Aku gak pernah takut dalam setiap peperangan dalam kehidupanku. Mental seorang Daud, saudaraku, adalah mental yang paham benar bahwa surga itu gak pernah di sebuah tempat di non jauh di sana. Tapi surga itu bicara tentang pribadi Allah sendiri. Saudaraku, kalau kita bicara tentang hadirat Allah, berapa banyak daripada kita yang selalu tinggal dalam hadirat Allah? Berapa banyak yang waktu kita berjalan kemanapun ada hadirat Allah ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita ketemu dengan orang-orang yang sedang terluka, saudaraku, kita bawa gak hadirat Allah? Ada gak kemenangan waktu ketemu dengan orang-orang yang terluka? Orang-orang yang sedang sakit, saudaraku, ada gak kemenangan di sana? Ada gak hadirat Allah di sana? Karena harusnya kita sebagai anak Tuhan adalah presence carrier. Artinya apa? Membawa hadirat Allah dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera, ada kelepasan, ada kebebasan melalui kehidupan kita. Tapi bagi kita yang mengatakan bahwa di bumi masih kayak belum di surga. Di bumi masih kayak di neraka, Pastor. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita belum benar-benar mengalami hadirat Tuhan. Kan hadirat Tuhan bukan bicara nangisnya, saudaraku. Hadirat Tuhan bukan bicara tentang kita mengalami tangan yang bergetar, tiba-tiba rebah di tempat di mana kita ada. Bukan, saudaraku. Ya memang itulah kuasa daripada hadirat Allah. Tapi hadirat Allah bicara hal yang jauh lebih dalam daripada manifestasi. Saudaraku, di dalam Tuhan, kita bisa dibilang anak Tuhan kalau kita paham, di dalam situasi apapun, kita punya damai sejahtera karena kita bawa hadirat Allah. Yang mau katakan amin. Pertanyaan adalah bagaimana cara kita bawa hadirat Allah dalam kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana surga itu, Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Saya mau cerita satu kesaksian dari apa yang seorang hamba Tuhan besar namanya Benny Hinn, saudaraku. Siapa saudaraku yang pernah tahu namanya Benny Hinn? Ada yang pernah dengar, saudaraku? Beberapa pernah dengar ya. Benny Hinn itu seorang hamba Tuhan yang sangat dahsyat sekali. Jas saja, saudaraku, waktu dia berkhotbah, jas diginiin gitu. Wah, ratusan orang rebah, saudaraku. Begitu dia berdoa, saudaraku, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu Benny Hinn, saudaraku. Sampai pelayannya dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Pada tahun 2015 waktu dia lagi tur di Afrika membawa kegerakan rohani, saudaraku, apa yang terjadi? Tahun 2015 Benny Hinn tiba-tiba mengalami serangan jantung. Jatuh, saudaraku. Wah, langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada saat jatuh karena serangan jantung, ternyata Benny Hinn, saudaraku, mengalami sebuah perjalanan sama Tuhan. Dalam kisah kesaksiannya, Benny Hinn menyatakan, saya baca, saudaraku. Benny Hinn menyatakan apa, saudaraku? Dia tiba-tiba masuk dalam sebuah pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu besar sekali, indah sekali, bagus sekali. Dan di pintu gerbang itu tuh terbuka dan berjejeran berbaris orang-orang semua pakai jubah putih. Ini seperti lagi ngantri sesuatu, saudaraku.
Waktu Benny Hinn lagi ngantri, dia melihat orang-orang kiri kanan semua pakai baju putih, dia pikir ini siapa gitu. Makin dia ke depan, saudaraku, Benny Hinn melihat ternyata di bagian depan sana ada sebuah piano besar sekali. Dan ada orang yang duduk, seorang wanita, duduk mainkan lagu piano. Lagu itu, indah sekali saudaraku. Tapi ada kalanya lagu itu begitu jadi menyeramkan. Semakin ke depan, dia makin jelas melihat di situ ada wanita lagi duduk pegang piano. Di sebelah wanita yang sedang main piano, ada Yesus di sampingnya. Yesus bersinaran saudaraku. Dan waktu Benny Hinn mulai mengantri, dia mulai ke depan, dia melihat bahwa pada saat orang tuh maju ketemu sama Yesus. Jadi Yesus lagi berdiri gitu, sebelahnya wanita main piano. Begitu Yesus lihat orang ini, Yesus tersenyum. Waktu tersenyum, lagunya berubah menjadi sangat indah. Malaikat berdatangan dan menjemput orang ini. Tapi ada kalanya pada saat Yesus cuma lihat orang ini tidak tersenyum sama sekali. Tiba-tiba wanita ini memainkan sebuah lagu yang menakutkan. Tiba-tiba setan datang untuk menjemput orang ini. Tibalah pada saat Benny Hinn, saudaraku, di antrian paling depan. Pada saat Benny Hinn mau mulai ke depan, dia melihat wanita itu tersenyum sama dia. Sepertinya wanita ini memahami warisan seorang Benny Hinn. Melayani Tuhan dengan dahsyat, saudaraku. Banyak orang bertobat, banyak orang mengalami kesembuhan, kelepasan dari pelayanan Benny Hinn. Di situ Benny Hinn mulai was-was. Tiba-tiba Benny Hinn lihat wajah Yesus di sana. Waktu dia lihat wajah Yesus di sana, saudaraku, Tuhan Yesus tidak tersenyum sama sekali. Tiba-tiba Benny Hinn mengalami sebuah ketakutan yang besar. Pada saat Benny Hinn mengalami sebuah ketakutan besar, tiba-tiba dia sadar dari serangan jantung, saudaraku. Dia sedang di rumah sakit. Waktu dia sadar, dia buka matanya, tiba-tiba ada satu suara di hati dia. Jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Saudaraku, ini sebuah kesaksian nyata dari seorang pendeta besar Benny Hinn. Saya mau kasih tahu sama saudaraku. Firman Tuhan benar katakan bahwa ada orang yang datang sama Tuhan Yesus berkata, Tuhan, aku sudah bersaksi demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah, aku tidak kenal kamu. Saudaraku di dalam Tuhan, seorang Benny Hinn, seorang pendeta besar dapat melakukan karya-karya Tuhan dalam kehidupannya. Tapi tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Seseorang bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi waktu seseorang gak punya hubungan di dalamnya, saudaraku. Manifestasinya muncul, tapi hubungannya gak ada. Hadirat Tuhan itu bicara hubungan, saudaraku. Kita bisa berkhotbah di tempat ini, saudaraku, tapi gak punya hubungan, saudaraku. Kita bisa melayani Tuhan, tapi gak punya hubungan sama Tuhan. Kita punya aktivitas gereja yang begitu luar biasa, tiap minggu gereja bisa 3 kali, tapi bisa-bisanya kita gak punya hubungan sama Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu bicara hubungan. Kalau seorang Benny Hinn yang sudah mengerjakan hal-hal besar buat nama Tuhan saja, Tuhan aja gak senang ngeliatnya, saudaraku. Apalagi kita yang belum mungkin melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi saya kasih tahu sama saudaraku, hal yang luar biasa buat Tuhan selalu bukan manifestasinya, tapi bicara hubungannya. Jadi saudaraku bisa, mungkin saudaraku belum berkhotbah di sini, mungkin saudaraku belum melayani di depan, tapi kalau saudaraku duduk punya hubungannya intim sama Tuhan, engkau dikenan sama Tuhan. Yang setuju kata amin. Saudaraku di dalam Tuhan kita gak boleh jadi anak Tuhan yang seolah-olah melayani Tuhan, tapi kita cuma menjadi cangkang, tapi kita kosong. Kita gak bisa cuma jadi orang yang cuma hadir di gereja, melayani Tuhan atau mengikuti kebaktian gereja, tapi kita kosong secara hubungan. Gak bisa, saudaraku. Bukankah seharusnya pada saat anak-anak Tuhan membawa surga di bumi, bukankah seharusnya bumi ini seperti di surga? Saudaraku, yuk coba evaluasi. Waktu saya ketemu dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang terikat, orang-orang yang mengalami kesulitan, waktu ketemu sama saya, dapat kelegaan gak, saudaraku? Kalau yang lega adalah kita, saudaraku, untung saya gak seperti dia. Oh bahaya, saudaraku. Yang lega kita, bukan orang. Saudaraku, surga macam apa? Kalau yang kita inginkan adalah surga yang cuma sekedar bicara tentang kenyamanan. Surga macam apa? Kalau yang kita inginkan surga bicara tentang kekayaan dan keindahan. Itu bukan surga, saudaraku. Yuk sadari bahwa surga bicara hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Namun kenapa banyak orang bisa tidak mengalami hadirat Tuhan? Kenapa banyak orang cuma datang ke gereja tapi gak hidup di dalam hubungan dengan firman dan juga dengan kuasa Allah. Dan juga pribadi Allah, saudaraku. Saya mau kasih tahu sama saudaraku bahwa iblis itu sangat jahat. Iblis itu jahatnya luar biasa. Iblis itu kalau udah gak berhasil, kasih saudaraku tekanan gitu ya.
Ya, Tuhan izinkan kadang-kadang masalah datang dalam kehidupan kita, iblis akan bicara, oh Tuhan tuh nggak ada, oh kamu susah, lihat orang lain. Iblis kan ngomong ya. Tapi pada saat iblis tidak bisa lagi mengganggu iman kita, karena kita percaya sama Tuhan, tahu nggak iblis kasih apa saudaraku? Dan banyak orang Kristen jatuh gara-gara ini. Waktu iblis nggak bisa lagi kasih tekanan, dia nggak bisa lagi kasih perlawanan kuat dan sengit sama kehidupan kita. Yang iblis lakukan adalah apa? Kasih apa? Kenyamanan. Banyak anak-anak Tuhan terlena dalam kenyamanan ibadah. Banyak anak-anak Tuhan terlena ke dalam kenyamanan kekayaan. Banyak anak Tuhan terlena dalam rasa aman yang palsu. Kalau saya punya uang, saya aman hidup saya. Kalau saya punya rumah, aman hidup saya. Iblis selalu kasih hal-hal yang membuat kita merasa aman tapi palsu, saudaraku. Dan keamanan itu bukan kita taruh di dalam tangan Tuhan, tapi kita taruh di dalam sebuah benda atau sebuah kepastian dunia. Saudaraku, sudah saatnya kita bukan hidup lagi berdasarkan surga yang kita mau di pikiran kita, tapi surga yang berdasarkan apa maunya Tuhan. Ada satu cerita, saudaraku, ikut Tuhan katanya susah. Siapa yang setuju di sini ikut Tuhan itu susah, saudaraku? Ada nggak, saudaraku? Oh, nggak gampang ya? Puji Tuhan, saudaraku. Siapa yang bilang ikut Tuhan itu gampang, saudaraku? Ada? Oh, nggak ada juga. Jadi gampang apa susah, saudaraku? Susah gampang. Kadang susah, kadang gampang gitu, saudaraku ya. Saudaraku, kalau kita bicara ikut Tuhan tuh banyak ya, saya melayani anak muda, saudaraku. Jadi karena saya belajar seorang praktisi psikologi, saudaraku, saya banyak melayani orang-orang yang depresi ya, anak-anak muda yang depresi. Itu saya banyak ketemu anak-anak muda itu nggak masuk akal depresinya, saudaraku. Untuk orang dulu kalau mengalami masalah itu nggak depresi, tapi kalau anak muda zaman sekarang mengalami hal itu depresi. Salah satu contohnya gini, saudaraku. Saya kemarin ketemu sama seorang anak, saudaraku. Anak ini ingin bisa kuliah ke luar negeri gitu ya. Anak ini pergilah kuliah ke luar negeri, saudaraku. Pada saat dia ke luar negeri, waktu itu dia mau ke Hong Kong, saudaraku. Dia lihat, pada sampai ke bandara Hong Kong, pas mulai jalan-jalan ke Hong Kong, dia lihat, ini Hong Kong kok gak seperti yang saya mau nih. Kok banyak WNI, kok levelnya tuh beda gitu ya. Banyak orang-orang TKI yang kerja di sana, dia rasa kok levelnya beda itu. Ini lucu, saudaraku ya. Terus dia melihat kok Hong Kong gak seperti maunya saya, gak sukanya saya. Saudaraku, apa yang dilakukan? Belum kuliah, udah bayar kuliah, saudaraku. Belum sempat masuk kuliah hari pertama, bilang sama mamanya saya mau pulang. Mau pulang kenapa? Ya saya rasa saya gak cocok di sini, padahal udah bayar ratusan juta, saudaraku. Pulang, saudaraku, ya. Akhirnya apa, saudaraku? Pulang, gak mau kuliah. Aduh, jangan dulu deh, mau gap year dulu katanya. Terus mamanya bilang gini, ya udah kamu masuk aja deh di BINUS supaya paling enggak kamu daripada bengong, enggak ngapa-ngapain sambil masuk sambil mikirin mau apa. Masuklah kuliah, saudaraku, semester pertama begitu ya. Depresi, saudaraku. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak seperti yang dia mau. Akhirnya sekarang apa? Kebingungan. Kuliah juga enggak nyaman, mau mikirin ke depan juga enggak tahu. Nah, ini adalah orang-orang yang saya sebut bahwa orang-orang zaman dulu, saudaraku, kalau kita lihat generasi zaman dulu, kalau hidup dalam ketidakpastian dia udah jalanin aja kan gitu, saudaraku ya. Tapi kalau anak zaman sekarang yang gak sesuai dengan pemikirannya jadi depresi dan stres loh, saudaraku. Ini zaman sekarang. Nah, saudaraku, kenapa anak-anak zaman sekarang bisa begitu? Karena banyak anak-anak sekarang gak melihat ada hadirat Allah di dalam orang tuanya. Banyak anak-anak muda gak melihat contoh di mana surga itu di bumi. Gak lihat, saudaraku. Makanya mereka mulai memakai kepastian cara berpikir mereka. Iblis akan mencoba membuat supaya apa yang kita lihat tidak sesuai maunya kita. Waktu kita tidak melihat sesuai yang maunya kita jadi kecewa sama Tuhan. Ini yang sering terjadi. Ada sebuah cerita, saudaraku. Suatu hari ada sebuah kelompok serigala. Serigala ini, saudaraku, sangat kelaparan. Karena sudah lama mau makan domba, mau makan daging gak bisa. Kenapa? Karena domba-domba ini banyak. Ada puluhan ribu domba tapi dijaga sama gembala-gembala, saudaraku. Suatu hari, saudaraku, serigala punya ide cemerlang. Ketua daripada serigala ini datang diam-diam ke pagar domba, mencoba berunding dengan ketua domba. Serigala datang ngomong sama ketua domba. Domba, sudahilah permusuhan ini. Capek kan kamu? Kamu tahu nggak? Di sisi saya, padangnya lebih hijau. Makanannya lebih enak-enak. Kalau kamu melihat dunia di luar sana jauh lebih indah daripada apa yang kamu lakukan hari ini. Jangan percaya sama gembalamu.
Kamu gak lihat gembalamu hanya membuat sebuah pembatasan. Gak nyaman kamu kan? Mau gak aku tunjukkan dunia di luar betapa indah dan betapa hijaunya? Domba, saudaraku, pada saat berpikir seperti itu, dia mikir, iya juga ya. Selama ini saya ada di dalam yang namanya penjagaan gembala dan kita perginya ke situ-situ aja. Dan apa yang kami makan ya cukup hijau, tapi kalau di luar sana lebih hijau, lebih indah, why not? Katanya begitu. Domba mulai kembali ke kandangnya dan mulai bercerita kepada para kawanan domba. Kata serigala, ada sebuah tempat yang jauh lebih indah daripada tempat kita. Tapi gara-gara gembala membatasi semua pergerakan kita. Kita tidak bebas. Kita seperti dikungkung dalam sebuah aturan. Yang tadinya saudaraku, domba melihat gembala sebagai seorang penjaga daripada serigala. Tapi pada saat ditawarkan kenyamanan, domba berpikir, jangan-jangan ini egonya sang gembala. Jangan-jangan ini bukan kebebasan, ini pembatasan. Apa yang terjadi saudaraku? Waktu gembala sedang tidur, ketua domba mulai mengumpulkan semua domba dan mulai mencari jalur keluar. Mereka mulai melompat pagar secara diam-diam. Pada saat itu serigala dan kawanannya sudah menunggu. Dan waktu semua mereka melompat saudaraku, hari itu semua serigala makan kenyang dan berpesta. Apa makna daripada cerita ini saudaraku? Tuhan, hadirat Tuhan gak pernah bicara tentang pembatasan dalam kehidupan kita. Seringkali yang mau buat kita keluar dari hadirat Allah, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita sendiri saudaraku. Banyak iblis akan bukakan kenikmatan dunia, kenyamanan, kepastian dunia. Definisi dunia itu jadi sebuah kepastian buat kita. Dan waktu kita pegang, maka saudaraku kita kehilangan hubungan dengan Allah. Kita mulai melihat Allah dengan cara yang berbeda. Yang tadi kita pikir Tuhan sayang sama kita, sekarang kita bilang Tuhan jahat sama kita. Hati-hati saudaraku. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, iblis akan memutar balik cara pandang kita tentang Tuhan. Hanya hubungan saja yang membuat kita paham hati Bapa kita. Hanya hubungan yang membuat kita memahami hatinya Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan, seolah-olah dunia ini jahat sama kita. Seolah-olah Tuhan ini jahat. Kok Tuhan kasih saya masalah? Saya pernah cerita sama saudaraku ya. Seorang pendeta di Filipina namanya Peter Tanci, saudaraku. Melayani Tuhan, hamba Tuhan, full time. Cinta Tuhan, menginjil kemana-mana. Waktu dia pergi retret, saudaraku, lagi ngajar firman Tuhan di retret. Di rumahnya anaknya diperkosa, saudaraku. Ada orang datang, gedor-gedor pintu, seolah-olah mau betulkan sesuatu, masuk, anaknya diperkosa. Bayangkan saudaraku, lagi melayani Tuhan, anaknya diperlakukan tidak adil. Kalau saudaraku jadi Peter Tanci, apa saudaraku akan lakukan? Waktu Peter Tanci pulang, melihat apa yang menjadi kondisi anaknya, trauma, depresi berat. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku melayani Engkau. Aku memberi hidupku, waktuku, semuanya buat Tuhan. Tapi kenapa hidupku mengalami hal ini? Saudaraku, kalau orang gak ngerti hatinya Tuhan, kita lari sama dari Tuhan. Karena kita pikir Tuhan tuh jahat, saudaraku. Makanya banyak orang dunia gak ngerti Tuhan, gak ngerti karakter dan hatinya Tuhan, bilang Tuhan tuh jahat, karena gak ngerti. Tapi kalau orang yang punya hubungan sama Tuhan, dia ngerti hati Bapanya. Apa yang Peter Tanci lakukan, saudaraku? Dia selalu mendengar suara iblis ngomong, lihat Tuhan jahat sama kamu. Apa artinya pelayananmu? Apa artinya kehidupanmu hari ini, anakmu jadi begini? Gak usah ikut Tuhan, itu iblis ngomong terus. Tapi hari itu Peter Tanci karena punya hubungan dan hadirat Tuhan dia bawa dalam kehidupannya. Dia gandengan sama istrinya. Mereka bersepakat apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Saudaraku, hari ini Peter Tanci sudah punya gereja yang luar biasa besar di Filipina. Anaknya saudaraku yang pernah diperkosa, saudaraku hari ini sudah melayani Tuhan. Bahkan sudah bisa mengampuni orang yang memperkosa dia. Dan hari ini kesaksian anaknya, kalau nggak salah namanya Joy, saudaraku. Anaknya hari ini kesaksiannya memberkati begitu banyak orang. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita paham surga di bumi ini, kita harus paham. Surga bukan bicara kita tuh nggak dapat, bukan arti kata kita selalu nyaman. Enggak, saudaraku, surga itu tidak sama dengan kenyamanan, beda. Surga itu bicara damai sejahtera. Artinya apa? Orang yang damai sejahtera, mau tantangannya sebesar apapun tetap damai. Tapi kenyamanan bicara tentang situasi. Situasi baik baru saya merasa nyaman dan aman. Kita harus paham firman Tuhan, saudaraku. Banyak tantangan yang akan datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita paham akan firman Tuhan, kita paham damai sejahtera tetap ada dalam hati kita. Itu hadirat Allah. Saudaraku,
Tanpa hubungan, kita nggak ngerti bahwa surga di bumi ini. Tanpa hubungan, kita tidak akan pernah memahami hati Bapa dalam kehidupan kita. Apalagi arti surga selain bicara tentang hadirat. Surga bicara kemenangan, saudaraku. Di mana ada surga turun, di mana ada Tuhan turun, kemenangan terjadi. Saya mau sama-sama, saudara kita sama-sama buka firman Tuhan ya. Di Roma 8 ayat 37, saudaraku. Roma 8 ayat yang ke-37. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, kemenangan kita, kenapa kita bisa bawa surga di bumi itu, kenapa? Karena Tuhan itu udah menang dalam kehidupan kita. Karena kita dikasihi, Tuhan menang dan menjamin kehidupan kita. Jadi kalau bicara surga, saudaraku, percayalah apapun tekanan, tantangan yang saudaraku sekarang lagi alami. Kesulitan yang saudaraku sekarang lagi alami, apalagi di tahun baru ini, saudaraku katanya 2005 akan menjadi tantangan besar. Saya kasih tahu sama saudaraku, dunia boleh bergoncang. Tantangan boleh ada dalam kehidupan kita. Mungkin doa kita belum dijawab, tapi saya kasih tahu sama saudaraku, kalau ada hadirat Allah dalam kehidupanmu, engkau tidak akan pernah kalah. Tantangannya mungkin jawaban doa kita belum terjawab, saudaraku. Tapi waktu kita tetap berdiri di hadapan Allah, tetap memilih ikut Kristus, tidak pernah kita kalah. Saudaraku, kalau bicara surga, bicara tentang kemenangan. Karena Dia mengasihi kita. Tuhan tuh udah menang dulu. Pertanyaannya, saudaraku, berapa banyak kita sudah menang daripada kelemahan kita? Berapa banyak kita sudah menang dari dosa dan keterikatan kita? Karena yang namanya surga itu tidak ada keterikatan, saudaraku. Berapa banyak kita yang masih terikat dengan dosa? Kita masih terikat dengan mindset yang salah. Kita masih keterikatan dengan kebencian, luka hati yang kita simpan. Kita pikir kalau kita simpan luka hati, artinya bahwa orang itu akan menderita. Enggak, saudaraku, yang menderita kita. Berapa banyak kita yang sudah lepas dari keterikatan yang namanya pemikiran-pemikiran yang salah. Saya kemarin, saudaraku, saya punya prinsip gini, saudaraku. Justru kalau sama teman, itu jangan nawar. Ya kan teman kan, saudaraku ya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dia seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan, saudaraku ya. Saya nggak mau jelas siapa, ini hamba Tuhan. Tapi bisa-bisa begini. Kan namanya kita mau ada tahun baru Cina, saudaraku. Itu kan banyak pesan-pesan ini ya. Nah, jemaat kan ada yang menyediakan kayak kayak puding gitu ya, kayak makanan gitu ya, untuk kita bisa bagi-bagikan sama teman-teman keluarga gitu. Nah, hamba Tuhan ini, saudaraku, ini saya kenal hamba Tuhannya, dan dia bisa-bisanya ngomong gini, saya kan pesan 6, ini sama jemaat, saudaraku ya, boleh nggak diskon gitu ya? Diskon dong, ya. Mau berapa, Bapak mau berapa? Kasih saya diskon dia sekian gitu ya. Pak, kita udah kosnya tipis, kita paling bisa potong segini. Aduh, jangan dong, saya udah pesan 6. Saudaraku, bukankah kita anak-anak Tuhan tuh orang-orang kaya? Amin. Bukannya gak boleh nawar, saudaraku. Tapi kalau kita paham bahwa kalau kita mau jadi berkat, ya gak usah segitunya, saudaraku. Gak usah pelit segitunya ya. Saya tahu kita semua suka nawar, apalagi orang-orang Chinese ini kita suka berdagang dulu, saudaraku ya. Jadi DNA kita tuh nawar. Tapi hati-hati, saudaraku. Kalau kita tahu Tuhan kita kaya, kita tahu itu bisa jadi berkat bagi seseorang. Yang gak usah nawar sampai segitunya, saudara. Kasih orang berkat. Bisa-bisanya cuman beda 2.000, saudaraku, bisa gak mau beli. Saya pernah ketemu, ini jemaat Tuhan, saudaraku. Gitu ya, cerita sama saya. Ya, jadi mereka beli barang gitu ya. Dari jemaat dengan jemaat tuh beli barang, saudaraku. Tawar-tawaran. Karena harga gak masuk cuman beda sekian, saudaraku, gak mau ngambil. Malah dibilangin, kamu teman saya, kan kenapa gak kasih saya murah? Wah, ini gak benar. Ini gak sesuai firman Tuhan, saudaraku. Justru kalau kita teman, kita berkati, bahkan 2 kali lipat kita bayar. Betul, saudaraku ya? Itu mindset. Kita gak boleh jadi orang Kristen dengan mental miskin, saudaraku. Ya bukan berarti kita foya-foya memberkati semua uang kita bagi-bagi, bukan juga, saudara. Tapi kita harus paham bahwa pelit itu, orang yang pelit gak bisa jadi berkat. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kemenangan apa lagi harus kita punya dalam kehidupan kita? Kemenangan dalam keluarga. Apakah hari ini, saudaraku, anak-anak kita kalau lihat kita mau kenal Tuhan? Banyak anak-anak muda gak mau kenal Tuhan gara-gara males lihat orang tuanya, saudaraku.
Banyak anak-anak muda nggak ngalamin kemenangan karena lihat orang tuanya juga masih begitu. Ke gereja tiap hari. Bahkan tiap hari loh saudaraku ya. Doa tiap hari gitu ya. Tapi anaknya nggak mau ikut apa yang orang tuanya lakukan. Itu belum menang loh kita saudaraku. Kalau anak kita belum mau cari Tuhan sungguh-sungguh dan melayani bersama dengan kita, belum menang kita saudaraku. Kenapa saya melayani Tuhan saudaraku? Saya punya setiap hari saya lihat mama saya nyanyi, menyembah Tuhan. Setiap hari waktu saya buat hal yang jahat, melukai hati orang tua saya selalu datang bawa pelukan dan dalam doa. Mereka selalu berseru sama Tuhan, Tuhan ubahkan anak saya. Saya ini anak bandel dulu saudaraku. Kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, ayah saya seorang gembala saudaraku, saya bisa ikut jejak papa saya melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kemenangan saudaraku. Betapa bangga orang tua kalau anaknya bisa ikut jejaknya, apalagi jejaknya dalam melayani Tuhan. Itu harus jadi kerinduan saudaraku. Kalau anak kita belum melayani Tuhan, belum cinta Tuhan, belum menang kita. Kita boleh punya semuanya, tapi kalau keturunan kita gak cinta Tuhan, hilang kita saudaraku. Apalagi kemenangan yang harus kita punya dalam kehidupan kita saudaraku. Kemenangan atas segala dosa-dosa kita. Ada gak dosa-dosa yang masih kita simpan dalam kehidupan kita? Melalui mata kita saudaraku. Mulai mulut kita ngomongin orang gitu ya. Kan kalau kita gak ngomongin orang katanya saudaraku. Kalau gak ngomongin orang tuh gak seru katanya. Gak ada bahan pembicaraan. Tapi kalau ngomongin orang tuh kayaknya banyak yang diceritain gitu ya. Tapi sebenarnya ngomongin orang saudaraku ya. Hati-hati. Kalau kita punya surga, punya Kristus, pribadi Allah dalam kehidupan kita. Kita bukan ngomongin orang. Tapi kita membangun orang lain. Amin saudaraku. Ini harus kita tuju. Saudaraku, yuk mulai tahun ini kita bisa paham bahwa waktu pribadi Allah datang dalam kehidupan kita, kita punya hubungan. Dan waktu kita punya hubungan, kita bisa punya kemenangan besar. Atas anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Kenapa saudaraku kita bicara soal kemenangan? Karena Tuhan bilang begini, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sama-sama saya mau bacakan saudaraku ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 saudaraku berkata seperti ini, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan bilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Saudaraku, saya ingat sekali pelayanan pelepasan saya dulu pertama kali. Saudaraku, saya gak pernah kepikiran pelayanan pelepasan itu jauh dari pikiran saya. Orang saya nonton film setan, saudaraku dulu takut saya. Saya suka tuh ya nonton film horor ya. Kenapa? Dulu saudaraku ya, belum bertobat ya. Nonton film horor gitu ya. Pas mau tidur takut ke kamar mandi gitu ya. Lampu dinyalain. Oh itu saya suka. Jadi itu namanya ngeri-ngeri sedap. Itu perasaan yang nikmat pada saat nonton film horor saudaraku. Jadi kalau ngomongin tempat gelap, tempat angker. Saya tuh belum pengen takut saudaraku. Paling takut saya. Tapi satu hal berubah waktu Kristus masuk dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi saudaraku? Sebelumnya pada saat sebelum orang tua saya bertobat saudaraku. Suatu saat papa mama datang sama kami. Kumpulkan kami, papa mama bilang gini, mulai hari ini papa mama mau cerai. Cerai saudaraku. Ini kami kan 4 bersaudara. Ini kumpul semua lingkaran gitu ya. Papa mama mau cerai. Saudaraku bayangkan ya. Kalau orang tua ngomong gitu sama anak, itu perasaannya seperti apa? Saya hancur saudaraku. Saya bilang gini, saya pukul diri saya bilang kalau tidak mau, kalau mau cerai, jangan lahirkan saya bilang. Kenapa saya harus nanggung masalah kalian? Saya keras, saudaraku, saya maki-maki orang tua saya, apalagi papa saya tuh. Saya benci, hari itu kebencian saya meningkat paling tinggi sama papa saya, padahal saya orang yang paling susah, benci orang tuh paling susah saudaraku. Hari itu saya benci sama ayah saya. Ayah saya dengar saya maki-maki, gak tahan, dia berdiri, dia bilang kalau kalian gak senang, papa keluar dari rumah ini. Dia ambil koper saudaraku. Ambil koper dia masukkan bajunya gitu. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya. Kalau kamu tidak ampuni orang tuamu, kamu kehilangan papamu. Saudaraku, kalau Tuhan udah ngomong, itu tuh bertentangan dengan ego kita. Ego ini maunya apa? Saya gak salah. Saya kok yang disakiti? Kok saya suruh mengampuni dia? Papa udah beres-beres saudaraku. Hari itu antara ego dan Roh Kudus berantem. Berdebat saudaraku. Berdebat keras. Tapi hari itu saya tahu hidup saya bukan tentang saya. Tapi hidup saya adalah tentang Tuhan di dalam hidup saya. Saya bilang ini Tuhan, walaupun hatiku gak ingin. Tapi aku tahu
engkau ingin. Aku akan melakukan bagian yang engkau inginkan. Saya berdiri, saudaraku. Berdiri pun udah berat gitu ya. Tiba-tiba saya datangin papa saya lagi masukin baju, saya peluk dia. Pa, aku minta ampun. Aku mau mengampuni papa. Hari itu saudaraku saya gak tahan air mata saya keluar. Gak sadar saudaraku. Sangat begitu sakitnya hati saya hari itu. Nangis saya. Waktu saya nangis, papa saya pun nangis saudaraku. Kenapa? Dia merasa terluka dengan apa yang saya katakan. Akhirnya di situ kami tangis-tangisan. Saya mendoakan papa hari itu. Saya bilang, Pak, saya ampuni papa. Apapun yang papa sudah lakukan, papa lakukan. Papa menyakiti mama, saya ampuni papa. Pada saat itu saudaraku, apakah keluarga kami baik-baik saja? Tidak saudaraku. 3 tahun saya melayani orang tua saya. Tiap hari saya lihat mama saya jam 2 pagi nangis di kamar mandi. Papa saya cuma duduk bengong aja. Saya datengin mama. Ma, kenapa? Mama cerita semua kejelekan papa. Saya berdoa, ma, ampuni papa. Saya datengin papa. Pa, kenapa? Mama begini. Ampuni mama, doakan. Saudaraku, tiap hari saudaraku, ini kalau ngomong daging, mau kabur dari rumah saudaraku. Kenapa? Karena gak tahan berantem terus. Tapi Tuhan bilang sama saya, layani keluargamu. Tiap hari saya doakan saudaraku. Gara-gara itu saudaraku, gara-gara kesetiaan saya untuk ikut Tuhan walaupun sakit rasanya. Suatu hari pada saat saya lagi di gereja saudaraku, kami lagi doa gitu. Tiba-tiba ada orang manifestasi. Wah, banting-banting barang nih, lagi doa di ruang doa. Wah, semua dibanting, gitar dibanting, semua dibanting, kaget semua saudaraku. Loh, saya kan gak pernah menghadapi orang kesurupan ya saudaraku ya. Gak pernah. Lalu pada saat itu semua orang tengging, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Ini orang malah ketawa saudaraku. Yang orang manifestasi malah ketawa. Pendeta aja gak bisa ngusir saya. Mau kamu yang ngusir saya, ketawa dia saudaraku. Wah, saya juga bingung gimana. Gak pernah melayani orang manifestasi kan. Tiba-tiba saudaraku, saya memberanikan diri, saya bilang dalam nama Yesus kamu keluar. Ketawa dia sama saya. Anak kecil kamu, dia bilang. Kamu mau ngalahin saya, dia bilang. Saya ini lebih kuat daripada kamu, katanya gitu saudaraku. Loh, saya yang dulu nonton film setan saudaraku. Gak pernah kebayangkan ya setan bisa ngomong sama kita ya. Ini ngomong sama kita saudaraku. Tapi anehnya saudaraku, pada saat dia ngomong gitu tiba-tiba firman itu seperti keluar dari sini. Ini kayak firman kayak apa ya? Kayak air tuh kayak boom naik begitu ya. Tiba-tiba begitu naik keluar satu suara di hati saya. Sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Begitu nih keluar saya ngomong sama ini orang yang manifestasi saudaraku. Diam 1000 bahasa gak ngomong, diam aja saudaraku. Di situ saya tahu firman Allah punya kuasa. Dan hari itu pada saat dia diam saudaraku, saya dalam nama Yesus. Keluar kamu, muntah-muntah. Akhirnya orang ini sadar saudaraku. Saudaraku, itu pertama kali saya mengalami pelayanan pelepasan. Gak ada yang ngajarin saya, tapi Roh Kudus ajarin saya. Sejak hari itu saya banyak melayani pelepasan. Saya banyak masuk ke rumah-rumah yang menyeramkan melayani saudaraku. Bukan karena hebat dan kuat saya. Tapi kenapa saudaraku? Waktu saya memutuskan tidak lagi hidup berdasarkan mau saya. Saya taruh ego saya di kaki Tuhan. Tuhan, hidupku bukan tentang aku lagi. Aku mau marah, aku mau kesal. Tapi aku mau memilih seperti Engkau mengampuni dosaku Tuhan. Waktu saudaraku melepaskan egomu, waktu kau melepaskan bagian yang kau anggap penting, apakah itu kekayaanmu, apakah itu kehebatanmu, kemampuanmu, kesombonganmu, keinginan pribadimu, waktu kamu taruh di kaki Tuhan, Tuhan akan bekerja penuh dalam kehidupanmu. Amin. Saudaraku, bicara surga, bicara hadirat hubungan. Bicara hubungan, bicara kemenangan besar. Saya berdoa hari ini, kalaupun ada hari ini kesulitan datang dalam kehidupan kita. Bukan cuma kita menang, tapi firman Tuhan katakan apa? Kita jadi saksi. Saudaraku, yang namanya jadi saksi yang ngalamin dulu, betul saudaraku ya? Iya dong. Masa kita mau menyaksikan orang lain aja, kita bawaan cerita orang lain? Enggak bisa saudaraku, kita perlu mengalaminya. Kenapa Tuhan mau kita jadi saksi? Supaya karena orang yang menyaksikan Tuhan, ngomongnya paling bagus. Kenapa? Karena ada kuasa di dalamnya. Amin saudaraku. Ayo jadi saksi. Pulang tempat ini tahun 2025 saudaraku. Jangan takut sama goncangan. Goncangan boleh datang. Rebah kanan, rebah kiri. Tapi saya kasih tahu sama saudaraku. Walaupun mungkin keadaan kita belum baik. Percaya. Di dalam goncangan apapun juga. Anak Tuhan yang digoncang makin keluar indahnya. Amin saudaraku. Kayak jus jeruk gitu ya. Mana mahal, lebih mahal mana saudaraku? Jus jeruk atau jeruk ya saudaraku? Jusnya saudaraku. Kenapa?
Apa yang diperas, apa yang keluar dari dalam, itu jauh lebih bernilai. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan gak mau kita cuma jadi orang-orang yang cuma sekedar datang ke gereja, tapi gak pernah diperas dalam goncangan. Karena goncangan itu membedakan mana yang bernilai, mana yang tidak. Jangan berdoa minta keamanan, saudaraku. Jangan lagi berdoa minta berkat, saudaraku. Tapi doanya apa? Di dalam goncangan apapun yang datang dalam kehidupanku, aku mau lihat Engkau memegang kehidupanku, Tuhan. Amin, saudaraku. Goncangan boleh ada, tapi mujizat kemenangan Allah sudah dijamin dalam kehidupan kita. Yuk pulanglah, saudaraku, dengan pemahaman bahwa apa? Aku mau menang, Tuhan, dari dosaku. Aku gak mau lagi hidup dari kelemahan ini. Aku mau menang dari tekanan. Aku mau menang dan menunjukkan kasih. Bukan lagi hidup dari masa laluku. Masa lalu boleh pahit, kita boleh lahir dari berbagai masalah, saudaraku. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi hidup di masa lalu. Kita dipersiapkan untuk masa depan yang indah. Yang setuju kata amin. Saudaraku, sebelum saya mau tutup, ada satu lagu yang kita akan nyanyikan sama-sama. Lagu ini, saya mau ngundang pemain musik yuk, sama WL boleh maju ke depan. Lagu ini berbicara, saudaraku, walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap. Walaupun egoku, Tuhan, aku buang. Walaupun kepastianku aku buang. Walaupun semua ekspektasiku aku buang. Yang paling penting adalah tetap Tuhan dalam kehidupanku. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan cari Tuhan tuh hanya cari hasil dan berkatnya saja. Kalau Tuhan gak berkati, aku kecewa. Kalau Tuhan gak jawab doaku, aku terluka. Kalau Tuhan gak buka jalan, aku akan menderita. Itu kan yang selalu kita pikir, saudaraku. Tapi ikut Tuhan adalah bicara pilihan. Walaupun susah, aku tetap percaya. Walaupun belum dijawab, aku tetap beriman. Walaupun doa-doaku masih membuat aku begini-gini aja, tapi aku memilih untuk ikut Tuhan sampai akhir. Itu iman orang percaya. Amin, saudaraku. Surga gak usah dicari kemana-mana. Itu ada di dalam hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan itu menghasilkan kemenangan dan jaminan. Bahwa goncangan boleh ada, tapi jaminan kemenangan sudah dipastikan. Proses boleh menyakitkan, tapi ujungnya selalu kita menang. Amin, saudaraku. Yuk kita mau bangkit berdiri, yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita mau nyanyikan dari awal yuk. Selain kau, tiada yang lain. Tiada yang lain Yang ku ingini di bumi. padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Saudaraku, saya berdoa ini keluar dari hati kita. Kita berkata bahwa Tuhan, sekalipun segala sesuatu habis, segala ekspektasiku habis, segala keinginanku gak dijawab, segala hal sulit dan penderitaan yang aku alami, tapi itu gak lebih penting daripada Engkau yang menjamin hidupku. Yuk kita menyanyikan lagu ini sebagai bukti bahwa kita gak mau lagi hidup buat diri kita sendiri. Kita mau hidup dari firman Allah dan hubungan kita sama Tuhan. Yuk lepaskan, saudaraku, yuk. Lepaskan semua dosa, lepaskan semua keinginan akan semua pikiran-pikiran yang salah. Sikap, perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Yuk lepaskan di tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau diubahkan, proses aku, uji aku.
Dengan ibu kita sama-sama katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Katakan sekali lagi dengan imanmu, katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Saudaraku, saya mau berdoa bagi engkau yang sedang lelah, engkau yang sedang capek, dalam kondisi tekanan dan tantangan silih berganti dalam kehidupanmu. Dan kau sulit mengalami hubungan sama Tuhan. Kau hari ini lebih berfokus kepada hidup saat ini yang apa yang ada di depan matamu ketimbang hidup dengan Tuhan. Kau yang capek hari ini, kau yang lelah, berdoa seperti pun tidak ada rasanya lagi. Hari ini saya mau berdoa bagi engkau, taruh setiap tanganmu terangkat, taruh hatimu sama Tuhan. Bapakku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami ini Tuhan. Kami lelah, kami capek. Tapi kami tahu bahwa hanya Engkau yang dapat menyegarkan kami kembali. Kami tahu hanya Engkau saja pribadi yang menjamin kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami ditaruh, diizinkan di tempat ini. Ada jalan keluar Tuhan. Tapi kalaupun belum, kami akan memilih ikut Tuhan sampai akhir. Bapakku berdoa bagi setiap tangan yang terangkat. Tangan yang ditaruh di hati, aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pembaharuan hubungan sama Tuhan. Roh Kudus, kau minta pengurapan-Mu hari ini tercurah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, siap-siap terima pembaharuan hubungan, hadirat Allah, kuasa Allah. Minta ampun ya saudaraku sebelumnya. Sebelum kau menerimanya, minta ampun. Kalau kau selama ini lupa sama Tuhan, kalau kau selama ini hanya ikut ibadah, hanya aktivitas ibadah, bukan hubungan dengan Allah yang sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan. Agar Roh Kudus dapat membereskan hatimu hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pembaruan terjadi, damai sejahtera terjadi, dalam nama Yesus. Terima masuk dalam hatimu. Buka hatimu dalam nama Yesus. Terima. Roh Kudus, aku berdoa Engkau berbicara di tengah-tengah kami hari ini. Setiap pribadi dari depan sampai ujung belakang Tuhan, Engkau berbicara secara kuat dan nyata untuk membangkitkan semangat kami yang sudah patah. Dalam nama Yesus, bangkit. Ada keberanian baru, ada kuasa, kekuatan Allah, ada pembaharuan hubungan dengan Allah. Ada hati yang baru untuk haus dan cari wajah Allah sendiri. Saat ini terjadi dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Percaya Engkau membangkitkan kami. Supaya yang paling tahu hati kami adalah Tuhan saja. Tidak ada orang yang tahu air mata kami, penderitaan kami, kesulitan kami. Tapi karena Engkau tahu Tuhan, kami tahu juga Engkau Allah yang setia, yang menyertai kami dan mengasihi kami. Itulah kemenangan kami jadi anak Tuhan. Kami serahkan setiap daripada anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Bangkitkan kami, supaya kami melihat surga di bumi ini nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu tunggu surga nanti waktu kami mati. Tapi hari ini kami bisa melihat bahwa Engkau bekerja nyata. Mau tantangan kesulitan datang, kami berani menghadapinya. Karena Engkaulah jaminan kami. Engkaulah panduan kami.
Engkaulah hidup kami dan Engkaulah Tuhan kami. Kami menyerahkan setiap doa hati, pikiran kami, rancangan yang Tuhan taruh di hati kami di tahun ini. Kami mau letakkan di bawah kaki tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus. Yang sama-sama siap dipakai Tuhan bawa surga di bumi, sama-sama katakan amin.